Bab 035. Siap Oma, Aurel kembali berlari menuju ruang tamu. Kok si cantik lari-lari nanti jatuh loh, ucap Yoga. Aurel olahraga Om, biar sehat, ada-ada saja jawaban Aurel, mana ada orang yang olahraga, terus larinya di dalam rumah. Bukannya duduk di kursi, Aurel malah terus berjalan ke arah Dani dengan seorang perempuan yang bersamanya. Om, nama siapa? Aku Aurel Om, ternyata Aurel ingin berkenalan. Dani, kakak yang tampan namanya Dani, ucap Dani. Telus kembalan Om, nama siapa? Tanya Aurel, yang tetap mengira keduanya kembar. 127. Kembal. Tanya Dani, karena tidak paham. Maksud Aurel, nama kembarannya siapa? Yoga mencoba menjelaskan kepada Dani. Si cantik di samping kakak, namanya Yuyun, pacar kakak tampan, jawab Dani. Terserah jika merasa tampan dan cantik, tetapi Aurel bukannya paham malah makin bingung. Aurel ingin bertanya kembali tetapi tidak jadi karena Pak Gading dan Amar telah datang. Melihat Amar yang begitu tampan, mata Yuyun tidak berkedip, bahkan mulutnya sampai menganga karena terpesona dengan ketampanan suami dari Zahra. Melihat ayahnya terus dilihati oleh Yuyun, Aurel malah memanjat kursi dekat Yuyun. Tiba-tiba Aurel berbisik. Tante, ada cicak, ucap Aurel, membuat Yuyun kaget dan melompat ketakutan. Kamu kenapa Yang? Tanya Dani kepada Yuyun. Kata anak ini ada cicak, jawab Yuyun. Sementara yang berbuat ulah malah tertawa. Hahaha, Aurel tertawa kencang, bahkan Yoga berusaha menahan diri untuk tidak tertawa. Sayang, ternyata Zahra datang dari dapur membawa minum untuk tamu. Jika ucapan sayang Zahra diucapkan dengan sedikit penekanan maka Aurel akan sadar dengan kesalahannya. Maaf Umi, tapi tante lihat ayah seperti ini, Aurel mempraktekkan saat mata Yuyun melotot dan mulutnya menganga. Sayang, minta maaf ke tante Yuyun. Baik, pinta Zahra. Baik Umi, tente Aurel minta maaf. Aurel cuma bercanda, ucap Aurel. Setelah suasana mulai kondusif, apalagi Aurel sudah enteng duduk di pangkuan Zahra yang duduk di dekat. Amar. Nak, Dani kenapa baru datang sekarang? Padahal kemarin Pak Kades datang ke pernikahan Zahra dan Amar, tanya Pak Gading. Kemarin saya sibuk Pak. Maklum pacar saya ingin diajak makan bakso jadi sebagai laki-laki saya harus mengikuti keinginan pacar saya, ucap Dani. Seandainya kamu ajak saja pacar kamu ke pesta pernikahan saya, kamu bisa menikmati bakso sepuasnya, karena kami menyediakan banyak menu termasuk bakso, ucap Amar, terlihat santai tetapi Amar sangat tahu jika Dani datang ke rumah mertuanya ingin pamer pacar barunya. Betul nak, terus kapan rencananya kalian menikah? Tanya Pak Gading. Secepatnya Pak, Bapak kan tahu bapak saya kepala desa jadi ingin menggelar pesta pernikahan 7 hari 7 malam, dan lebih mewah dari pernikahan Zahra, ucap Dani, terdengar tidak ingin terkalahkan. Semoga lancar pernikahannya, ucap Amar. Kini Dani dan kekasihnya pamit untuk pulang, entah apa tujuan Dani bertamu karena Dani tidak mengucapkan selamat kepada Amar dan Zahra, malah dia sibuk memperkenalkan pacarnya. Saat ingin pamit Yuyun malah ingin bersalaman dengan Amar, tetapi niatnya gagal karena tangan mungil Aurel lebih dulu menerima uluran tangannya. Biar Aurel, wakili tante, tadi ayah makan ikan, telus belum cuci tangan, nanti tangan tante bau, ucap Aurel.
Membuat Yuyun yang ingin mencuri kesempatan memegang tangan pria tanpa di depannya, gagal total. Memang dasar Yuyun tidak bersyukur, sudah ada Dani malah lirik suami orang. 128. Saat Dani dan Yuyun telah meninggalkan rumah Pak Gading, Aurel malah merengek kepada Yoga untuk keliling desa menggunakan sepeda motor. Pulangnya nggak usah cepat-cepat nak. Biasanya orang tua akan menyuruh anaknya pulang cepat tetapi Amar malah menginginkan Aurel pulangnya lama. Yes, Aurel sudah pergi, ini kesempatan gue berduaan dengan Zahra, tapi bagaimana caranya, monolog Amar hingga sebuah ide muncul. Aduh, sayang pinggang mas sakit lagi, teriak Amar mengadu kesakitan membuat Zahra yang berada di dapur berlari menuju suaminya yang duduk di ruang tamu setelah mengantar Aurel keluar rumah. Astagfirullah mas, kok bisa bukannya tadi sudah baikan, Zahra kembali khawatir. Tidak tahu sayang, mas mau ke kamar kamu temani mas, ucap Amar. Tubuh Zahra yang jika berada di dekat Amar terlihat sangat mungil, namun Zahra tetap memapa suaminya. Belum juga Zahra membuka pintu kamarnya, Bu Imah sudah berjalan dari arah belakang. Astagfirullahalazim, suami kamu kenapa nak? Tanya Bu Imah. Mas Amar semalam jatuh dari tempat tidur Bu, tetapi setelah Zahra urut, kata Mas Amar sudah baikan tapi sekarang tiba-tiba pinggangnya sakit lagi, jawab Zahra. Pak, sini Pak, teriak Bu Imah memanggil suaminya. Pak Gading berjalan cepat setelah mendengar teriakan istrinya. Ada apa Bu? Tanya Pak Gading. Nak Amar ternyata semalam jatuh dari ranjang, terus pinggangnya sakit kembali, buruan Bapak panggil Pak Joko supaya bisa ngurut Nak Amar. Ucap Bu Imah. Pak Gading berjalan keluar rumah sementara Bu Imah, mengambil kasur lantai lalu digelar di ruang keluarga. Bu Imah menyuruh Zahra membaringkan suaminya di kasur tersebut sambil menunggu Pak Gading. Tidak berselang lama, Pak Gading datang bersama dengan seorang pria yang seumuran dengan Pak Gading yang bisa ditebak adalah Pak Joko. Amar diminta untuk membuka baju, lalu tengkurap, Pak Joko mulai mengurut Amar. Teriak Amar kesakitan. Bukannya mendapat pijikan enak dari istrinya malah Amar mendapat pijikan maut. 129. Hal yang membuat Amar senang adalah sakit pinggangnya yang kini membaik setelah mendapat pijitan dari Pak Joko. Bahkan Amar akan siap untuk bertempur tetapi lagi-lagi Amar kembali harus menelan pil pahit karena Aurel tetap bersikukuh tidur bersama Amar dan Zahra. Dan yang lebih parahnya Amar sekarang tidur di bawah dengan menggelar kasur lantai. Sebenarnya Zahra meminta agar dirinya saja yang tidur di bawah sedangkan Amar dan Aurel tidur di atas ranjang, tetapi mana mungkin Amar tega membiarkan istrinya tidur di lantai. Cek, kalau Stephen pasti senang-senang saja saat gue suruh tidur di bawah karena dia dapat uang yang banyak, lah gue tidur di bawah nggak dapat apa-apa, ucap Amar dengan suara pelan. Sudah sejak tadi, Amar berusaha tidur, tetapi tetap saja gagal. Kok gue nggak kepikiran Stephen, tiba-tiba ide muncul di kepala Amar. Amar bangkit dari tidurnya lalu mengambil telepon genggamnya, tak ingin mengganggu dua perempuan kesayangannya. Amar memilih untuk keluar kamar untuk menghubungi Stephen. Sudah beberapa kali Amar menghubungi Stephen, namun tak kunjung diangkat. Cek, ini anak kemana sih, pas gue butuhin malah hilang, ucap Amar, lalu kembali mencoba menghubungi Stephen. Urus semua kepulangan gue besok gue akan balik ke Jakarta, ucap Amar to the point. Stephen yang mendengar suara yang sangat dikenalnya di seberang telepon,
mengumpulkan kesadaran dan melihat layar teleponnya untuk memastikan jika dia tidak mimpi dan Amar memang benar-benar menelpon tengah malam. Ini masih malam? Gue ngantuk kalau lo begadang untuk buat ponakan untuk G. Lo nggak perlu ajak gue begadang juga, ucap Stephen tak habis pikir. Amar berdecak sebal karena ucapan Stephen. Pokoknya besok pagi gue mau semuanya beres, ucap Amar lagi. Kenapa buru-buru sih? Bukannya lo mau 1 minggu di sana, menikmati jadi pengantin baru di pedesaan yang cuacanya dingin, heran Stephen. Gimana mau nikmati kalau ada pengganggu kecil yang sering ngerecokin saat gue mau berduaan dengan Zahra, bahkan gue harus ikhlas tidur di lantai, ucap Stephen. Stephen sangat tahu siapa yang dimaksud pengganggu kecil oleh Amar, siapa lagi kalau bukan Aurel. Kantuk Stephen bahkan langsung hilang karena mendengar nasib sahabatnya sekaligus bosnya. Hahaha, sabar, dia itu putri lo sendiri, sekali-kali ngalahlah sama anak sendiri, ucap Stephen menasehati tapi diselingi tawa. Sudah, lo jangan ngetawain gue lagi. Gue mau besok semuanya sudah siap. Oke, besok lo tahu beres aja. Oke thanks, assalamualaikum. 130. Waalaikumsalam. Setelah mematikan sambungan telepon, Amar yang berniat kembali ke kamar kaget karena Zahra sudah berdiri tak jauh darinya. Sayang, kok bangun? Tanya Amar mendekati Zahra. Bukannya menjawab, Zahra langsung menghambur ke pelukan suaminya. Maafkan Zahra mas, hiks, ucap Zahra merasa bersalah. Bukan niat menguping tetapi Zahra tak sengaja mendengar suaminya teleponan dengan Stephen. Hei, sayang kok kamu menangis? Kenapa istri mas yang cantik minta maaf? Kamu nggak salah apa-apa, tanya Amar. Mengurai pelukannya dengan Zahra, lalu tangannya menghapus air mata Zahra. Kap. Amar mencium kening, pipi kanan, pipi kiri dan terakhir bibir Zahra sekilas, membuat si empunya hanya tertunduk malu sambil menyembunyikan senyumannya. Untung semua orang telah tidur, jika tidak maka akan ada yang melihat kemesraan yang dilakukan pengantin baru di ruang tamu. Mas, ayo ikut Zahra sebentar. Zahra ambil jaket untuk mas dulu sekalian cek Aurel, ucap Zahra lalu kembali melangkah masuk ke dalam kamar. Tidak berselang lama Zahra kembali menemui Amar di ruang tamu. Zahra kini telah menggunakan jaket, hijab instannya pun telah dikenakannya. Ini mas jaketnya dipakai, ucap Zahra memberikan jaket untuk Amar. Kita mau kemana sayang? Ini tengah malam loh. Sebenarnya Amar akan ikut kemanapun Zahra akan pergi, tetapi jika tengah malam begini, takutnya ketemu hantu. Cuma di teras kok mas, bukannya mas tadi ingin berduaan dengan Zahra, jadi ayo kita pacaran versi halal, ucap Zahra, lalu menarik tangan Amar keluar dari rumah. Ternyata Zahra hanya membawa Amar ke teras rumah untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Masya Allah, lihat mas bintangnya banyak, dan lihat di depan kita lampu-lampu kota juga terlihat gemerlapan di malam hari, ucap Zahra, memperlihatkan pemandangan yang berada di depannya. Karena tempat tinggal Zahra berada di pegunungan maka akan terlihat jelas lampu-lampu yang menyala di perkotaan. Iya sayang, pemandangannya indah, ucap Amar. Zahra melihat ke arah suaminya yang sedang memandanginya. Loh, mas kok lihatin aku terus? Tanya Zahra. Karena kamu lebih indah untuk dipandang. 131.
Jika Stephen mendengar ucapan Amar, maka Stephen akan mual, bisa-bisanya si dingin ngegombal. Tapi kan gombal istri sendiri tidak masalah. Ish apaan sih mas, ucap Zahra malu dengan ucapan suaminya. Amar kini membawa Zahra ke dalam dekapannya, Zahra juga merasa nyaman bersandar di dada bidang suaminya. Mas, panggil Zahra. Zahra boleh nanya. Bolehlah sayang, Mas akan menjawab semua pertanyaan kamu, ucap Amar. Kenapa Mas Amar menikahi Zahra? Tanya Zahra. Karena Mas ingin memiliki kamu seutuhnya, menjadi istrinya Mas dan ibu dari anak-anak Mas nantinya. Satu lagi Mas mencintai kamu dan Mas ingin cinta ini dihalalkan dengan ikatan pernikahan, jawab Amar. Cinta. Kapan Nas Amar mencintai Zahra? Tanya Zahra kembali. Sejak kapan ya? Mas juga lupa, tetapi Mas sudah ada rasa saat kamu dengan telaten dan penuh kasih sayang merawat putri Mas, jawab Amar. Bukan putri Mas, tetapi putri kita, ucap Zahra, tidak terima dengan ucapan Amar. Iya sayang, putri kita bahkan sepertinya Aurel akan lebih berpihak kepada uminya sekarang, ucap Amar sedikit terkekeh. Lalu apa istri Mas yang cantik ini bahagia menikah dengan Amar? Tanya Amar yang dijawab gelengan oleh Zahra. Mendapat jawaban berupa gelengan dari Zahra, membuat Amar sedih. Jujur Zahra sedih ketika bapak menelpon jika akan menikahkan Zahra, bahkan sampai di kampung Zahra hanya tahu jika nama calon suami Zahra adalah Amar. Zahra belum bisa berpisah dari Aurel dan keluarganya tetapi saat Zahra tahu jika Amar yang menjadi suami Zahra adalah Amar Fateh Aris ayah dari Aurel, Zahra sangat bahagia, jawab Zahra, yang membuat Amar kembali tersenyum. Maafkan, Mas sudah membuat kamu sedih, tetapi Mas akan berusaha untuk selalu memberikan kebahagiaan untuk kamu, ucap Amar, yang masih setia memeluk Zahra, untuk berbagi kehangatan satu sama lain. Sayangnya Mas kan sudah tahu jika Mas mencintai kamu, lalu apa kamu juga mencintai Mas? Tapi kalaupun tidak, Mas akan berusaha agar kamu mencintai Mas bagaimanapun caranya, tanya Amar. Sebenarnya Zahra sejak dulu mengagumi Mas Amar, karena Mas bisa menjadi ayah yang baik dan menyayangi putrinya, bahkan kekaguman aku semakin bertambah ketika Mas Amar mulai baik kepadaku. Zahra tidak tahu saat itu apakah perasaan Zahra sudah mencintai atau belum, karena Zahra berusaha untuk menutupinya karena bagaimanapun Zahra hanya ingin mencintai seseorang yang halal untuk Zahra, ucap Zahra. Amar tersenyum mendengar jawab Zahra. Berarti sekarang kamu mencintai Mas karena Mas adalah suami kamu yang halal untuk perempuan cantik yang ada di pelukan Mas ini, ucap Amar lalu mencium kening Zahra. Mas, boleh tidak Zahra mengganti nama panggilan? Tanya Zahra meminta persetujuan. 132. Bolehlah memangnya mau panggil apa Tanya Amar. Sebenarnya Zahra ingin memanggil suami Zahra dengan panggilan Albi, jawab Zahra. Albi? Tanya kembali Amar. Zahra mengangguk. Albi artinya jantung, karena Zahra ingin Mas menjadi jantung Zahra, yang memberikan kehidupan, cinta dan sayangnya. Karena tanpa jantung hati tidak akan ada cinta, ucap Zahra. Baiklah sayang, Mas suka itu bukan Albi suka itu, dan mulai sekarang Albi akan memanggilmu Hani. Tapi Zahra mau panggilan itu saat kita berdua saja, jika bersama dengan yang lain apalagi putri kita maka harus panggil ayah dan umi saja. Baiklah Hani terserah kamu saja, ucap Amar sangat bahagia dengan panggilan barunya.
Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam dengan sedikit keras. Karena kaget Amar dan Zahra melepas pelukan satu sama lain, ternyata yang membuka pintu adalah Yoga. Astagfirullah, Kak Amar, Kak Zahra, kenapa kalian ada di luar? Hampir saja Yoga teriak karena mengira yang sedang bicara adalah maling yang mengincar ayam bapak, ucap Yoga. Bukannya berhasil menggagalkan maling, malahan Yoga mengganggu Amar dan Zahra yang sedang berduaan. Memang sudah menjadi suratan takdir, setiap mereka bermesraan maka ada-ada saja pengganggu.